Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik semua. Pada pagi hari ini kita akan membincangkan satu bahasan dalam manajemen keuangan yang cukup penting yaitu perusahaan dan pasar keuangan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, menjelaskan struktur dan fungsi pasar keuangan. Kedua, membedakan antara bank umum dan lembaga keuangan lainnya di pasar keuangan. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan pasar sekuritas obligasi dan saham. Mari kita mulai bagian yang pertama, struktur dasar pasar keuangan. Tiga pelaku di pasar keuangan. Dalam pasar keuangan ada tiga kelompok pelaku utama yang berinteraksi satu sama lain. Yang pertama adalah peminjam, terdiri dari individu dan perusahaan. Namun demikian bisa juga pemerintahan dan sektor luar negeri. Yang kedua adalah penabung, kebanyakannya individu, namun demikian bisa juga perusahaan, pemerintahan, dan sektor luar negeri. Dalam sistem keuangan, peminjam adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana ataupun membutuhkan pembiayaan. Apakah itu untuk konsumsi ataupun untuk investasi. Sedangkan penabung adalah pihak-pihak yang memiliki dana ataupun memiliki uang karena pendapatan mereka melebihi jumlah konsumsi, perbelanjaan konsumsi setiap bulannya. Disebut juga sebagai surplus fund. Sedangkan pelaku yang ketiga adalah lembaga keuangan ataupun perantara keuangan, misalnya adalah bank umum. Gambar satu menunjukkan pasar keuangan, lembaga keuangan, dan lingkaran uang. Sebelah kiri adalah peminjam ataupun borrower yang membutuhkan dana ataupun membutuhkan pembiayaan dari sebelah kanan, peminjam, saver, ataupun investor. Penabung ataupun investor menabungkan ataupun menginvestasikan dananya dengan cara membeli instrumen ataupun aset keuangan yang diterbitkan oleh peminjam. Dan peminjam akan membayarkan kembali jumlah pokok dan pembayaran bunga atau dividen pada setiap periode yang telah ditentukan. Dalam gambar satu ini juga menunjukkan pemindahan dana dari yang surplus kepada yang defisit. Ada dua jenis di sini, yaitu pemindahan langsung dan pemindahan tidak langsung. Pemindahan langsung adalah dari penabung terus kepada peminjam. Disebut juga pemindahan tradisional dan sifatnya adalah tidak efisien. Yang kedua, pindahan dana secara tidak langsung melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai perantara keuangan di pasar keuangan. Mari kita teruskan perbincangan kita ke bagian yang pertama, yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara keuangan dalam pasar keuangan yang mempertemukan antara yang surplus dana dengan yang defisit dana. Pasar keuangan bisa dibedakan menjadi dua, pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar untuk instrumen utang jangka pendek seperti treasury bill, surat berharga komersial. Institusi keuangan yang cukup penting adalah bank umum, pasar keuangan semua orang. Karena di dunia pembayaran ini, orang tidak lepas dari jasa bank umum. Kita menabung, kita mendapatkan kredit, dan sebagainya. Bank komersial menghimpun tabungan individu maupun bisnis, lalu meminjamkan tabungan tersebut kepada individu dan bisnis lain. Sehingga mereka ini menghasilkan laba ataupun menghasilkan uang dengan mengenakan tingkat suku bunga kepada peminjam yang melebihi tingkat suku bunga yang mereka bayarkan kepada penabung. Sehingga pendapatan utama dari bank komersial adalah bunga. Ke bagian yang ketiga, pasar sekuritas.
Apa itu sekuritas? Sekuritas adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan dan mewakili klaim finansial. Bentuknya dapat berupa kepemilikan saham atau perjanjian hutang. Seperti tadi disebutkan ada debt market dan stock market. Oke. Gambar 2 ini menarik, menunjukkan pasar sekuritas menyediakan hubungan antara perusahaan dan investor. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah di mana investor membeli dengan tunai sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi. Di sini adalah terjadi di primary market ataupun pasar pertama ataupun pasar keuangan primer. Artinya di pasar pertama ini investor melakukan investasi kepada perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar pertama. Step 2 adalah di mana perusahaan ataupun korporasi yang mendapatkan dana investasi dari investor menginvestasikan dana tersebut dalam aset-aset yang bisa mendapatkan ataupun bisa menghasilkan laba ataupun return. Di mana laba ini akan didistribusikan di tahap yang ketiga kepada 3 kelompok di dalam ekonomi. Yang pertama adalah didistribusikan kepada investor dalam bentuk pembayaran tunai bunga ataupun pembayaran tunai dividen. Yang kedua, pembayaran pajak perusahaan kepada pemerintah atas aktivitas ataupun hasil dari laba yang diperoleh. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga adalah didistribusikan ataupun diinvestasikan kembali dalam perusahaan jika perusahaan menganggap mempunyai potensi proyek-proyek investasi di masa ataupun di waktu yang akan datang. Tahap yang keempat adalah sekuritas yang telah dibeli oleh investor itu bisa diperdagangkan di antara investor di pasar kedua ataupun pasar saham ataupun juga dipanggil sebagai uh, organized exchange. Oke, jenis-jenis sekuritas. Surat utang, perusahaan meminjam uang dengan menjual surat utang di pasar utang. Utang diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu jatuh tempohnya. Kurang dari 1 tahun diterbitkan di pasar uang ataupun dijual belikan di pasar uang. 1 hingga 10 tahun disebut surat utang diterbitkan ataupun dijual belikan di pasar modal. Lebih dari 10 tahun disebut obligasi diterbitkan ataupun dijual belikan di pasar modal. Yang kedua adalah sekuritas ekuitas, mewakili kepemilikan perusahaan. Ada 2 jenis utama sekuritas ekuitas, satu saham biasa dan satu saham preferen. Saham biasa merupakan kepemilikan ekuitas dalam suatu perusahaan, memberikan hak suara pada waktu rapat pemegang saham, rapat tahunan pemegang saham, dan memberikan hak kepada pemegangnya atas keuntungan dalam bentuk dividen. Tapi hak ini adalah hak yang terakhir setelah pihak-pihak lain diselesaikan ataupun dilunasi. Oke. Sedangkan saham preferen adalah sekuritas ekuitas. Saham ini memberikan preferensi relatif terhadap pemegang saham biasa dalam hal dividen dan klaim atas aset. Biasanya, dividen saham preferen ini adalah tetap jumlahnya. Pasar saham, tadi ada 2 kan, pasar hutang dan pasar saham. Pasar saham adalah pasar publik tempat saham perusahaan diperdagangkan antara investor, ya, pada pasar kedua ataupun secondary market. Pasar saham juga dibedakan menjadi 2 ataupun diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bursa efek atau bursa saham terorganisasi. Yang kedua adalah bursa saham yang tidak terorganisasi, dipanggilnya over the counter ataupun disingkat
OTC. Mungkin itu saja perbincangan kita eh, pada pagi hari ini. Terima kasih.